Halo ayah bunda. Ayah bunda, ada hal penting yang harus dilakukan setelah si kecil lahir loh, yaitu imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada si kecil terhadap penyakit tertentu yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit, dan lainnya. Dengan melakukan imunisasi, artinya ayah dan bunda telah melindungi si kecil dari berbagai risiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi yang diberikan lewat vaksin akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khusus untuk melawan berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Vaksin mengandung sebagian kecil dari kuman penyakit yang telah dilemahkan, yang apabila disuntikkan ke dalam tubuh si kecil tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun si kecil mengingatnya sebagai sebuah ancaman. Setelah itu, sistem imun si kecil akan membentuk antibodi yang secara spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut. Dan ketika nanti ada kuman yang sama masuk ke dalam tubuh si kecil, maka sistem imun si kecil sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan melalui imunisasi. Hal inilah yang membuat si kecil terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Lalu bagaimana jika bayi tidak diimunisasi? Bayi yang tidak diimunisasi akan lebih beresiko tertular dan akan mengalami sakit yang lebih parah. Bahkan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Ada banyak jenis imunisasi yang perlu si kecil dapatkan. Ayah dan bunda tidak perlu bingung. Yuk kita pelajari bareng-bareng jenis dan jadwal pemberian imunisasi untuk bayi usia 0 sampai 11 bulan 29 hari. Nah, di Indonesia sendiri, setiap bayi di bawah umur 1 tahun wajib melengkapi 8 jenis imunisasi dasar yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama, imunisasi hepatitis B. Bertujuan untuk melindungi anak dari penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan radang hati kronis, kerusakan hati lanjut, kanker hati, bahkan sampai kematian. Imunisasi hepatitis B pada anak di bawah 1 tahun diberikan dalam 4 dosis, yaitu dosis pertama diberikan segera setelah bayi lahir atau kurang dari 24 jam, kemudian di usia 2 bulan, di usia 3 bulan, dan di usia 4 bulan. Yang kedua yaitu imunisasi BCG untuk melindungi anak dari infeksi TB pada paru-paru. Imunisasi BCG hanya memiliki 1 dosis yang diberikan di usia 1 bulan. Yang ketiga, imunisasi polio, OPV, dan IPV. Berfungsi mencegah penyakit polio yang menyerang saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Imunisasi polio tetes memiliki 4 dosis, yaitu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sedangkan polio suntik diberikan 2 dosis, yaitu pada usia 4 bulan dan usia 9 bulan. Yang keempat yaitu imunisasi DPT untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT pada usia 0 sampai 11 bulan 29 hari diberikan 3 dosis, yaitu di usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 4 bulan. Yang kelima, imunisasi HIB untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenza tipe B. Imunisasi HIB pada anak di bawah usia 1 tahun diberikan 3 dosis, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 4 bulan. Yang keenam, imunisasi VCV berfungsi untuk mencegah pneumonia. Imunisasi VCV pada usia di bawah 1 tahun diberikan 2 dosis, yaitu pada usia 2 bulan,
dan usia 4 bulan. Yang ketujuh yaitu imunisasi rotavirus. Diberikan bertujuan untuk melindungi anak dari diare akut. Imunisasi rotavirus memiliki 3 dosis imunisasi dasar yang diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Yang kedelapan yaitu imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Imunisasi MR atau campak diberikan pada usia 9 bulan. Pemberian imunisasi dapat menimbulkan reaksi terhadap tubuh si kecil. Reaksi yang terjadi setelah vaksinasi disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya bersifat sementara dan umumnya ringan. Tapi KIPI tidak selalu terjadi pada setiap anak yang diimunisasi. Jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompreslah dengan air dingin. Jika disertai dengan demam, maka kompreslah dengan air hangat. Jika diperlukan, minumlah obat demam sesuai dengan anjuran dokter. Jika KIPI berlanjut atau memberat lebih dari 3 hari, segera laporkan ke petugas kesehatan setempat atau kader untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ayo diimunisasi dasar lengkap, bayi sehat, Indonesia kuat. Terima kasih.